Sebelum tak kenal maka tak sayang. Jadi saya di sini Lutfi Rahmani terlebih dahulu akan membacakan kurikulum kita dari alumni angkatan pertama kita, yaitu Kak Rahman Malik. Nama lengkap Rahman Malik, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Februari 1996. Alamat Krui Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Email rahmanmalik35@gmail.com. Nomor telepon mungkin ada yang mau mencatat 081296138496. Hal-hal yang paling disukai ini insya Allah ya, traveling dan fotografi. Moto hidup ini, moto hidupnya saya bukan orang Jawa ya Kak, jadi agak susah bacanya ya. Narimo ing pandumlan tansah eling bersyukur. Kak bisa jelasin dulu nggak Kak, itu artinya apa? Jadi itu perkataannya itu artinya itu nerimo ing pandum lan tansah eling bersyukur. Itu kata-kata yang kakak dapat dari project di tengah hutan dari kawan-kawan yang dari Jawa. Artinya apa? Jadi nerimo ing pandum itu artinya menerima apa yang diberikan sama dia dari yang kuasa. Nah, jadi apapun pemberian dari Allah, dari Tuhan kita ya tadi lantansah eling bersyukur dan jangan lupa bersyukur. Karena apa? Kalau kita bersyukur ya rezeki tadi, pemberian tadi insya Allah dilipat gandakan. Itu jadikan moto ya, insya Allah akan apapun keadaan kita ya pasti berusaha bersyukur terus lah gitu kan. Jadi seperti itu namanya pepatah Jawa. Pepatah Jawa ya. Iya Kak, terima Ya. kasih. Oke, untuk riwayat pendidikan, Kak Rahman bersekolah di SD Negeri 1 Pasar Krui, lalu SMP Negeri 2 Pesisir Tengah, dan pastinya di SMK Negeri Unggul Terpadu. Dan untuk perguruan tinggi di Universitas Lampung. Pengalaman organisasi, Masya Allah, Kak Rahman ini seorang aktivis ya. Beliau menjabat sebagai Ketua Himpunan Hima TG Buana dan jadi Kepala Dinas PSDM di BEM Fakultas Pertanian Unila. Revisi BEM Fakultas Teknik Oh iya, Pertanian. Masya Allah. Jadi kakakmu ini membelot dari pertanian masuk teknik. Iya, nggak apa-apa Kak, sama saya juga. Jadi BEM Fakultas Teknik Unila sebagai Kepala Dinas PSDM. Aktivitas saat ini yaitu bekerja di PT Bukit Makmur Mandiri Utama sebagai HSE Officer, lalu organisasinya ada di IKSMKUT dan Kaganila. Pesan untuk peserta, untuk para peserta silahkan bisa didengarkan, dipahami, yaitu tiada keberhasilan yang dapat diraih tanpa adanya kerja keras, doa, dan restu orang tua. Masya Allah. Tepuk tangan untuk materi kita pertama. Tepuk tangan online ya. Masya Allah, itu tadi kan CV dari pemateri kita yang pertama ya. Nah, ini ada CV dari pemateri kita yang kedua nih, Kak. Insya Allah ini nggak kalah luar biasa dengan pemateri yang pertama. Beliau bernama Indah Trian Ramadhani. Beliau merupakan dari SMKN Negeri Unggul Terpadu. Beliau lahir di Metro 8 Januari 1997. Beralamatkan di Gang Jatinegara Barat, nomor 39 Jatinegara, Jakarta Timur. Jauh ya pemateri kita. Dan insya Allah semoga selalu terjaga, terlindungi, sehingga nanti bisa ketemu sama kita secara langsung, nggak online lagi. Amin. Amin. Kemudian teman-teman yang ingin menghubungi itu bisa dicatat. Nomornya ada 0823 bergabung di grup alumni, bisa dilihat di sana juga. Dan untuk moto, luar biasa nih teman-teman motonya. Pasti ada peluang kemungkinan dari setiap ketidakmungkinan. Masya Allah. Jadi setiap ketidakmungkinan itu pasti ada kemungkinannya. Ya, Mbak Indah ya? Iya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Mbak Indah ini
Dulunya SMP-nya di SMPN Negeri 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur. Kemudian SMP-nya tentu saja di SMK Negeri Unggul Terpadu. Terus kalau jenjang perkuliahan, beliau ini telah lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi atau STIMRA. Beliau lulus dengan gelar Diploma 3 Manajemen Akuntansi pada tahun 2018. Kemudian sedang di Universitas Bakri, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dan ini ada pengalaman kerja dan pengalaman organisasi. Pengalaman kerja itu Masya Allah, mantap sekali. Itu ada staff accounting, staff marketing, magang accounting, magang claim, magang marketing, magang finance, dan magang teknik underwriting. Banyak banget ya. Prosesnya panjang ya. Iya, iya. Luar biasa, Mbak Indah. Ini juga aktif dalam keorganisasian. Beliau ini merupakan volunteer pengajar Sahabat Anak Manggarai dari tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian juga volunteer talent crew, itu LO, Event Happiness Festival tahun 2019. Kemudian juga volunteer Sahabat Anak Manggarai periode 2019-2020. Senat Mahasiswa STIMRA Divisi Kominfo 2017-2018. Terus Senat Forum Mahasiswa Asuransi Divisi Kominfo tahun 2017 dan 2018. Dan tentunya pengurus OSIS, pernah jadi pengurus OSIS juga di SMKN Unggul Terpadu Lampung Tengah, Divisi Kreatif Inovatif tahun 2013-2014. Dan pesan untuk peserta ini, untuk peserta didengarkan. Jadi pesannya, jangan pernah lelah mencoba dan pastikan ada restu orang tua. Masya Allah. Selalu harus ada restu orang tua ya Kak Rahman. Selalu ya Kak. Harus dah. Kemudian ini untuk para peserta yang baru join. Dan jangan lupa simpan lebih dulu. Sorry. Langsung kita mulai aja Kak ya. Oke. Kan moderator. Tadi kita sudah mendengarkan CV dari pemateri kita yang insya Allah pengalamannya ini banyak banget. Dan kan kita tahu ya, ada pepatah yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Itu ada di buku Sidu paling bawah. Itu. Cuman di sini karena pematerinya luar biasa pengalamannya, kita bisa ambil pengalaman beliau tersebut sebagai pelajaran bagi kita semua. Ya nggak Mbak Lutfi? Betul banget ya. Experience is the best teacher katanya gitu. Semoga pengalaman dan pelajaran yang sudah dilewati sama kakak-kakak dan bapak kita tuh bisa, oh jadi ternyata kayak gini gitu kan, bisa diambil hikmahnya. Selamat datang Mbak Rita. Mbak Rita. Sudah. Oke, mungkin bisa langsung. Maaf ya, agak sedikit ramai soalnya di pinggir jalan. Betul ya Mbak ya? Mbak Lutfi. Apa? Suban, jadi harap maklum ya teman-teman. Buat pertanyaan yang pertama nih, buat kakak dan mbaknya. Kan kita sebagai lulus di SMK, itu menurut kakak sama mbaknya tuh bagaimana sih prospek kerja bagi lulusan SMK itu Kak? Kan sekarang sudah mencicipi nih beberapa tahun, mungkin ada yang beberapa bulan sudah mencicipi dunia pekerja gitu. Ya boleh Kak, Mbak Indah dulu boleh. Siapa dulu nih, Kak Rahman apa Mbak Indah? Kamu sulit.
Woman ya kayak. Wanita dulu deh, Mbak Indah dulu. Wah, Oke, boleh Mbak Indah. makasih Inka Lutfia Ya. buat pertanyaannya. Tentang prospek kerja untuk lulusan SMK ya. Kalau kakak sendiri kan sejujurnya itu langsung kan. Kalau kakak itu dari lulusan SMK langsung kerja. Cuman alhamdulillahnya perusahaan itu ngasih sponsor, jadi bisa sambil kuliah. Nah, kalau untuk ngomongin prospek kerja SMK itu sendiri, menurut kakak itu pasti ada untuk lulusan SMK. Tergantung gimana kita usahanya. Di Indonesia ini kan industrinya itu kan banyak banget kan ya. Kalian mau target kerjanya itu di mana? Kalau mau kerja, mau industri menengah ke bawah atau emang mau ke perusahaan-perusahaan? Kakak ngomongin perusahaan dulu ya, karena berhubung kakak di perusahaan. Kalau di perusahaan, kalau kakak lihat itu, biasanya banyak perusahaan-perusahaan yang emang udah punya program CSR. Kayak kalau kakak itu di PT Aca Asuransi. Sebenarnya buat masuk ke sini pun itu kayak nggak nyangka gitu bakal kerja kantoran kayak gini dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu nggak nyangka banget. Nah, itu contoh salah satunya. Selain di Aca, itu BCA juga ada program. Kalian pasti pernah dengar kan program PPA BCA yang dia itu setara S1, dia dikuliahin juga, kuliah juga, cuman dia nggak bergelar S1. Cuman dia udah setara S1 dan itu gratis. Terus ada lagi untuk lulusan SMK ya, ada untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan bank bank BUMN kan masuknya. Nah, itu juga mereka buka. Itu kalau kalian mau cek di Kriya Mandiri namanya. Syariahnya juga ada. Kriya BSM itu juga ada. Itu juga dia itu kerja untuk lulusan SMK. Dia minimal lulusan SMK, tapi untuk D3 atau S1 itu bisa. Nah, itu kalau untuk dari perusahaan-perusahaan yang menurut kakak bisa kalian coba kalau kalian mau coba. Dan itu cabangnya di mana-mana. Jadi kalau kalian yang di Lampung mau cobain, coba aja. Kayak tadi kakak bilang sama kalian kan kita harus berani coba. Coba aja dulu. Kalau kita nggak coba kan nggak tahu keputusannya kayak apa. Nah, kalau untuk industri menengah ke bawah, itu kalau untuk lulusan SMA, khususnya di Lampung, menurut kakak sih masih lumayan banyak pasti peluangnya. Tinggal makanya kalian itu butuh relasi. Kalau bisa perbanyak relasi, jaga silaturahmi. Itu aja sih kalau dari Mbak. Gimana Kak Rahman? Wah, luar biasa. Mbak Indah ini sangat inspiratif. Kita bakalan mendengar inspirasi lain dari Kak Rahman. Silahkan Kak. Oke ya, kakak coba sedikit sharing ya. Nah, jadi yang namanya prospek kerja itu di tengah persaingan yang sangat makin ketat ya, makin kesini. Kalian itu harus bisa membaca peluang yang ada. Ya, membaca peluang yang ada. Mulai dari awal itu kalian harus persiapkan apa sih pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira saat ini banyak peluangnya yang bisa ini untuk lulusan kita ya, lulusan SMK. Nah, jangan lupa HP gadget kalian itu suatu sumber informasi yang sangat tidak terbatas saat ini. Kalau misalnya kakak boleh sharing, mungkin ada kalian yang belum mengerti ada yang namanya Jobstreet, LinkedIn, kemudian juga Kak. Ya intinya segala sesuatu platform untuk pencarian kerja. Di situ banyak menampilkan lowongan-lowongan kerja
dari Sabang sampai Merauke, semua ada. Nah, unggulnya kalian apa sih SMK itu? SMK itu kalian udah dicetak untuk siap kerja, kalian punya skill, kalian punya keterampilan, profesionalitas kalian memang sudah dipersiapkan, jiwa entrepreneur, kemudian pendidikan kalian pun sama, diberikan sama seperti halayaknya sekolah lainnya. Ibaratnya kalau dibilang kalian itu paket komplit ya. Masya Allah. Kalau misalnya dibilang nanya masalah prospek kerja, semua itu tergantung bagaimana usaha kita ya. Di era yang digital saat ini menurut kakak sih tidak ada hambatan lah ya kalau kita mau berusaha. Ya itu tadi udah disampaikan juga sama Mbak Indah, itu kan banyak tuh kan informasi-informasi yang mungkin di-share sama kakak-kakak tingkat kalian yang mungkin secara langsung. Tapi gimana nih kalau kakak tingkat kita nggak bisa share secara langsung? Manfaatkanlah media sosial itu untuk bisa paham. Nanti ada tips trik lanjutan deh dari kakak. Intinya itu, kalau mau ditanya masalah prospek kerja, tinggal bagaimana kita mau berusaha untuk mencarinya. Ya, itu. Ya Iya. itu sih, kalau karena kakak jujur emang pada saat lulus SMK itu belum sempat langsung kerja ya, karena memang ya pilihan kakak oke waktu itu kuliah dulu deh gitu kan, kuliah dulu, ya udah kakak kuliah dan baru kerja. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya lagi ya silahkan ditanya. Ya gitu deh tambahan dari kakak Mbak Indah. Jadi intinya tadi yang disampaikan Mbak Indah itu sudah komplit juga, kakak hanya Yang pasti kita menambahkan. harus mau coba dulu ya, Kak. Nah betul, karena kalau nggak Usaha. dicoba nggak akan tahu. Iya, iya. Oke, itu aja dari kakak, terima kasih. Oke, Kak Rahman dan Mbak Indah, terima kasih. Mungkin kalau untuk prospek kerja, memang itu tergantung kitanya lagi ya, Kak. Bagaimana kita bisa. Mungkin teman-teman di sini juga mungkin untuk yang baru lulus nih, Kak, saran dari Kakak dan Mbak Indah ini gimana, Kak? Mohon Aku maaf, gimanain, Kak? Maaf ya. Tadi suaranya Oh iya, doubling. kan tadi terus kerja mungkin itu tergantung usaha kita dan bagaimana kitanya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang baru lulus ini Kak, masih bingung nih Kak, masih nentuin mau kuliah dulu atau kerja dulu seperti itu. Mungkin saran dari Kak Rahman ini gimana? Oke Mbak Indah, mohon izin duluan ya. ya, Kak. Oke, adik-adikku sekalian yang istilahnya baru lulus, jangan galau ya, jangan galau, jangan pusing, saya harus bagaimana. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, seperti yang kakak sampaikan tadi, adik-adik sekalian ini, kita ini SMK itu dengan jargonnya aja bisa, ya, jargonnya SMK bisa. Oke, tadi udah kakak sampaikan, kita itu dididik dipersiapkan itu udah paket komplit lah ya, udah paket komplit, ada skill kita diasah, keterampilan kita diasah, jiwa entrepreneur kita diasah, kemudian edukasi terkait materi-materi pendidikan ilmiah, sains, pengetahuan umum, sosial kita diberikan. Jadi tidak ada kecil hati lagi harusnya gitu ya, tidak ada kecil hati, tidak ada bingung. Karena apa? Kalian itu bisa siap kerja ya, bisa jadi entrepreneur, bisa ciptakan lapangan pekerjaan, bisa sekolah yang tinggi juga ya, bisa semua. Oke, belum tentu SMA ataupun yang lainnya itu punya hal sekomplit kalian gitu loh. Tapi ingat, semua itu ada kuncinya adik-adik. Apa aja sih kuncinya itu? Ketika kita saat ini sedang bingung, kita itu harus tahu dulu innamal a'malu binniyat, kita dari awal masuk SMK UT sampai selesai dan kemudian itu niat kita mau apa ya, niat kita mau apa. Kalau misalnya niat kita oke, aku masuk SMK UT, setelah ini aku mau kerja, itu innamal a'malu binniyat, kalian harus digiring sampai selesai, sampai nanti kalian bekerja gitu ya.
Pokoknya semua itu harus didasari dengan niat. Niat kalian mau apa dulu? Niat kalian mau kerja, mau jadi pengusaha, mau punya pendidikan yang tinggi. Itu kakak serahkan ke kalian, ya. Kakak serahkan ke kalian. Kalian yang menentukan, ya. Karena kalian udah punya paket komplit tadi, tinggal kalian menentukan. Nah, kemudian apa? Usaha dan kerja keras, ya. Kalau sudah ada yang niat, kunci yang kedua itu apa? Usaha dan kerja keras, sama yang sampai disampaikan oleh Mbak Indah tadi. Kalau misalnya kita udah punya niat tapi nggak dibarengin sama usaha dan kerja keras, loh bagaimana mau berhasil? Betul nggak? Karena firman Allah juga ada kan di Quran surat Ar-Rod ayat 11 ya, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang berusaha merubahnya. Nah, itu sedikit penggalan ayat pada ini ya, Quran surat Ar-Rod ya. Jadi Allah aja situ sudah memberikan isyarat. Kalau kamu mau berusaha merubah nasibmu, pasti akan berubah. Nggak akan susah gitu. Kalau istilahnya kita mau berusaha. Oke? Oke, Tangkap Kak. poin yang kedua, kunci yang kedua. Kunci yang Mantap. ketiga, udah usaha kerja keras, tinggal serahkan sama yang punya kita. Rezeki, jodoh, maut itu sudah dituliskan sebelum kita lahir. Oh, ini si Inka, Lutfia, rezekimu sampai kamu sebelum wafat ini 1 triliun. Masya Sebelum angka Iya. 1 triliun itu tercapai, kamu nggak akan meninggal gitu loh, karena itu sudah ditetapkan sama Yang Maha Kuasa. Doa, minta kepada Allah, kita udah usaha kerja keras, dibarengin sama doa, sholat sesuai dengan agamanya masing-masing, ya minta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kunci yang ketiga ya. Kunci yang keempat, kalian itu punya ya ini ya, mungkin kalau memang masih ada orang tua lengkap di rumah ataupun yang memang sudah tidak ada, ya kalian itu punya seseorang yang bisa ucapannya, doanya itu nggak ada halangan lagi ketika dia meminta gitu ya. Sampai ke langit ketujuh, sampai dijabah sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Esa, itu nggak ada halangan lagi. Itu kunci yang terakhir dan kunci yang paling sampai saat ini kakak rasakan. Kakak bisa alhamdulillah syukur berada di tempat sekarang dengan rezeki yang sekarang itu karena apa? Doa restu seorang ibu, seorang bapak ya. Jangan sekali-sekali kalian menyakiti hati mereka, membuat mereka sedih, karena apa? Itu kunci terakhir dan kunci yang paling mujarab ya. Kalau doa kita mungkin masih ada halangannya nih ya, karena mungkin dosa kita, mungkin kesalahan kita. Tapi kalau doanya orang tua, apalagi ibu, nah itu masya Allah itu kalian minta apapun, kalian curhat apapun, mah, pak atau bu, pak, aku mau melamar pekerjaan di sini, aku hari ini mau ada tes, aku hari ini mau ada wawancara, ngomong gitu loh ya. Itu kunci yang terakhir. Oke, jadi itu tadi kalian sudah punya paketnya, kakak sudah kasih tahu kuncinya tadi ada 4. Sekarang tinggal kalian mau dibawa kemana ya, mau dibawa kemana masa depan kalian, mau jadi apa kalian ya, karena masa depan adalah cerminan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu cukup dari kakak. Oke, Oke, kakak Kak. harap kalian bisa paham, kalian bisa ngerti, dan kalian bisa mengambil apa ya, mengambil istilahnya bukan ilmu sih, sharingan ini deh, istilahnya kita tukar pendapat ini. Jadi jangan anggap kakak Mbak Indah ini pemateri yang ilmunya udah tinggi, enggak. Anggap kakak Mbak Indah ini adalah kakak kalian yang mungkin tempat kalian sekarang curhat, tempat kalian sekarang ini ketika bingung bertanya. Jadi gitu. Terima kasih. Terima Silakan Mbak kasih, Indah. Kak Rahman. Terus Mbak Indah, boleh menambah? Luar biasa Kak Rahman. Ya, kalau dari Mbak sendiri, kalau ngomongin kita sebagai lulusan SMK, kuliah atau kerja nih, buat ya kalian yang baru lulus, kalau menurut kakak, balik lagi sih ke pilihan masing-masing. Sama kayak Kak Rahman tadi bilang kan, itu tergantung pilihan kalian mau gimana. Nah, kalau dari kakak sendiri,
uh, selain dari pilihan itu, kalian harus lihat gimana kondisi lingkungan kalian. Enggak kondisi lingkungan, kondisi kalian sendiri itu gimana. Kalau misalnya, ini dari sudut pandang kakak ya, untuk milih kita harus kerja atau kuliah sih. Kalau menurut kakak, itu kan tergantung pilihan kalian. Nah, kalau kalian memilih, ada banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk memantapkan pilihan itu. Jadi kalau dari kakak sendiri nggak mengharuskan kalian SMK harus kerja dulu atau kalian lulusan SMK kuliah dulu, itu enggak, itu tergantung pilihan kalian dan kondisi kalian gimana. Kalau dari kakak sendiri, kalau nih ya, kalau kondisi kalian kan kita rata-rata pasti anak beasiswa kan. Anak beasiswa itu kan ya tahu lah ya kondisi ekonominya masih cukup, cuma mungkin untuk kelebihan-kelebihan lainnya perlu pertimbangan untuk ngeluarin itu kan. Soalnya kakak sendiri pun bukan dari keluarga yang gimana-gimana, cuman ya cukup. Nah, kalau waktu kakak ngambil keputusan waktu lulus SMK dulu, pertama tentu kakak pilih coba dulu untuk kuliah. Tapi kuliahnya yang gimana? Berhubung kakak tuh bukan orang yang berkecukupan lebih gitu, jadi kakak nyari yang pastinya full beasiswa. Nah, gratisan nih. Nah, sebelum di sini pun itu udah nyoba kemana-mana. Waktu itu udah sempat ikut apa yang di Unila itu Perintis Nusantara itu. Ya, BPN enggak ya? Nah, iya itu udah sempat ikut kan. Udah sempat ikut, terus udah lolos tuh alhamdulillah tahap pertama. Nah, itu kalau nggak salah kurang 1 apa 2 tahap lagi gitu. Nah, dengan kepedean kakak ini ya, kayak udah seolah-olah mikir kayaknya lulus nih. Nanti kalau lulus gimana ya gitu kan. Nah, dengan pertimbangan yang kayak gitu, belum menyiapkan nanti gimana kalau kuliah kalau misalnya nggak dapat bla 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 gitu kan. Masih mempertimbangkan kondisi ekonomi. Nah, makanya kakak pilih ya udahlah, nggak usah dulu. Bisa. Akhirnya nggak dilanjutin tuh beasiswa perintisnya. Terus ada yang Kak Adi Priyansah yang angkatan 1 tuh kan masuk ke ini ikatan dinas TPL gitu kan. Nah, masuk kan infonya ke angkatan 2, dicoba-cobalah. Banyak tuh yang coba, kakak coba, karena dia juga coba. Udah coba-coba gitu ternyata masih belum rezekinya. Jadi nggak dapet juga yang TPL itu, tapi alhamdulillah Mbak Nadianya dapet. Alhamdulillah. Nah, itu masih belum rezeki kan. Masih coba lagi tuh cari kuliah. Ikut SBM. Ikut SBM itu masih nggak lolos juga karena mungkin jalannya belum kali ya, belum di situ kali ya. Udah gitu udah, terus waktu lagi sambil nyari-nyari itu dapet. Makanya kita nih yang sekarang udah canggih banget nih, kalian tuh harus rajin-rajin browsing, cari-cari info. Siapa tahu ada kuliah gratis dengan prospek kerja yang bagus, atau ada lowongan kerja yang bagus buat lulusan SMK. Akhirnya kakak apply tuh di situ namanya program magang beasiswa. Apply, nggak berharap dapet sih, cuman alhamdulillahnya dapet. Jadi kalau menurut Mbak, kalau kalian ada di pilihan, kalian mampu dan kalian apa ya, niat untuk kuliah yang benar. Soalnya kuliah itu kan 4 tahun ya. Tujuan kuliah akhir itu pasti ujung-ujungnya skripsi, terus nanti di masa-masa kuliah itu ada masa-masa yang apa namanya, aktif organisasi yang gitu-gitu. Nah, jadi kalau yang mau milih untuk kuliah, kalian harus tetap fokus lulusnya tepat waktu kalau bisa. Nah, kalau untuk udah mentok nih, kayaknya jangan dulu deh. Kayaknya kondisi ekonominya lagi nggak bagus nih. Ya udah kerja dulu pun kalau misalnya ini pasti banyak kan udahan sekarang yang udah mulai kerja, pasti yang
yang baru lulus sudah ada yang mulai kerja belum? Kerja di toko-toko gitu. Itu pasti kan di sana banyak banget tuh yang gitu. Terus udah ada juga contoh-contohnya, makanya kalian itu perlu apa ya, komunikasi gitu, kenal sama angkatan-angkatan lain, tanya-tanya lowongan kalau kalian mau langsung kerja. Tanya kan kalau misalnya biasanya kan lebih apa ya, lebih mudah gitu kalau misalnya uh, ada yang udah kerja terus kasih info. Karena itu kan kita jadi bisa tahu di situ lagi butuh nggak sih sebenarnya gitu. Terus apa lagi ya? Nah, kalau udah kayak gitu, pertimbangan tentang kondisi ekonomi, udah habis itu kerja keras sama. Nah, waktu untuk kakak waktu itu milih buat masuk ke sini, ke ACA ini yang kerja sambil kuliah, ini kan kakak nggak tahu sama sekali ya. Masih hal yang apa ya? Mau ke Jakarta sendirian kerja kuliah gitu kan. Itu pun pertimbangan orang tua itu juga lumayan banget kan buat ngelepas anak perempuannya kan kerja jauh. Itu pun makanya terus akhirnya direstuin, ya perlu tunggu restu orang tua bisa apa enggak. Terus alhamdulillahnya direstuin. Jadi ya di sini sekarang sampai sekarang. Jadi buat kalian yang baru lulus harus ke masing-masing, harus dengan pertimbangan yang matang. Nah, jangan lupa minta doa restu balik lagi. Itu aja sih sharingnya dari Mbak. Teman-teman bisa yang masih galau, yang masih bingung mau kuliah apa kerja, bisa dicatat tadi jawaban dari Mbak Indah sama Kak Rahman. Untuk Kak Rahman sebentar lagi berbuka ya Kak ya. Sambil menyiapkan nggak apa-apa ya Kak. Oh, aman aja. Kalau kakak, alhamdulillah udah disiapin kok. Selanjutnya, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya untuk mengirimnya lewat chat. Chat yang ada di samping itu boleh dicek. Akan kami bacakan. Dan ini udah ada pertanyaan nih Kak untuk Kak Rahman dan Mbak Indah. Ini bagi Oke. Dari siapa? Dari siapa? Sorry, di mute dulu. Berisik gitu tuh suara motor ya. Oke. Sudah mungkin ya Kak ya? Ya. Oke. Kembali dari Bayu Dwi Agustina. Pertanyaannya, Kak, gimana sih tips biar nggak milih mau kuliah apa? Jurusan apa gitu? Biar enggak maksudnya biar mau milih. Maksudnya biar milih jurusan apa biar nggak bingung gitu. Mungkin itu Kak. Oke. Gimana Kak Rahman? Gimana Bayu ada di sini nggak? Nanti yang ditanyakan beda lagi dengan jawabannya. Ada nggak Bayu? Bayu Dwi Agustina ini ya cowok ya apa cewek ini? Cewek Kak, cewek. Oh, jadi dipanggilnya bukan Bayu dong ini. Dwi. Dwi nanya apa nih terkait masalah bagaimana sih Kak biar kita nggak bingung saat mau kuliah milih jurusan apa gitu ya? Iya. Oke ya. Ini nanti mungkin kalau ada yang kurang Mbak Indah bisa nambahkan. Oke. Adik-adikku sekalian, perlu diketahui bersama ketika kita ingin bersekolah lagi atau berpendidikan yang lebih tinggi lagi itu kita itu harus punya persiapan dan tahu informasinya terlebih dahulu. Nah, apalagi sekarang sistem untuk masuk ke perguruan tinggi itu ada sedikit perubahan yang memang lumayan agak sedikit ribet lah kalau bisa dibilang begitu. Jadi kalian ikuti perkembangan update-nya dan setelah tahu perkembangan update-nya seperti ini tuh ternyata kalau mau kuliah, dan tadi juga ada sharing dari Mbak Indah yang selain universitas negeri ya ada yang swasta dan lain sebagainya yang memang dia punya program-program untuk beasiswa dan lain sebagainya, itu silakan kalian gali, cari tahu. Nah, terus
Terus tips triknya gimana Kak supaya kita nggak bingung? Nah, kalian ini sudah dibekali ilmu, mungkin ada yang dari ini ya, TPHP ya, teknologi pengolahan hasil pertanian. Oke. Nah, kalau misalnya memang kalian istilahnya udah, oh aku udah cinta nih sama pelajaran di SMK dulu, di kuliah itu juga ada jurusan THP gitu loh. Ada jurusan yang istilahnya sejalur dengan yang kalian pelajari gitu loh. Kalau memang kalian istilahnya pengen meneruskan ini ya, ini pandangan kakak. Kalau contoh kalian pengen meneruskan apa yang udah kalian pelajari di SMK dan pengen lebih dalam lagi ilmunya, dapat pengalaman wawasannya, silahkan disesuaikan dengan jalur studi kalian. Itu yang pertama. Nah, ini kakak juga share pengalaman nih. Yang kedua, itu kalau kalian mau membelot atau keluar dari jalurnya, termasuk kakak Kak Indah ini keluar dari jalur semua ya. Iya banget. Mungkin ada yang lain juga yang keluar dari jalurnya, tapi semua tidak apa-apa. Yang penting kita punya pendidikan yang tinggi, itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa juga. Nah, gimana caranya ketika misalnya waduh kayaknya prospek saya di jurusan yang sesuai dengan jalur saya ini saingannya banyak gitu kan. Nah, kalau zaman kakak dulu itu ada yang namanya ranking per jurusan. Jadi jurusan yang memang kita pengen itu biasanya nilainya tinggi ya, nilainya tinggi dan itu banyak pesaingnya. Nah, kalau memang niat kita oke deh aku mau kuliah istilahnya, memang aku pengen tambah wawasan lagi, tapi ini tantangan juga nih karena ada sesuatu yang harus aku pilih tapi aku belum pernah sama sekali menjalankan hal itu dan mempelajari hal itu. Nggak apa-apa gitu loh. Kalaupun diterima kayak kakak kayak Mbak Indah ini, mungkin dasarnya dapat dulu di SMK pelajaran mungkin matematika, mungkin pengetahuan alam dan sebagainya. Tapi ketika di kuliah itu kita harus benar-benar berusaha dari awal lagi gitu loh. Itu nggak apa-apa. Kalian daftarkan saja, kemudian kalian cari tahu prospek kerjanya. Makanya itu yang bikin kadang-kadang itu kita bingung. Waduh, saya belum tahu nih jurusannya ini kira-kira prospek kerja ke depannya apa sih gitu kan. Nah, kalian juga harus cari tahu adik-adik. Kalau misalnya jurusan ini kira-kira nanti kalau misalnya lulus itu kita bisa ngelamar apa aja sih ya. Walaupun kita juga harus bisa mengetahui sekarang kenyataan pahit, istilahnya sarjana pun juga nggak gampang cari kerja sekarang ya. Oke. Oke, Nah, ini Kak. kakak cerita pengalaman sedikit. SMK kakak itu jurusannya THP ya, waktu itu masih genjar-genjarnya bioenergi. Kemudian S1 kakak itu ikut namanya SBM juga. Alhamdulillah syukur kakak daftar namanya bidik misi, beasiswa bidik misi. Jadi selama sampai selesai S1 kakak dibiayai full dan dapat uang saku dan lain sebagainya. Itu pilihan pertama kakak, itu kakak niatnya pengen meneruskan ilmu yang kakak pelajarin saat SMK, THP. Kemudian yang kedua teknik pertanian. Supaya kakak belajar pertanian ini nggak sia-sia gitu kan, bisa jadi ahli pertanian lagi gitu yang lebih dalam gitu kan. Tapi yang ketiga kita itu harus rasional juga adik-adik. Ini yang perlu kita garis bawahi. Rasional itu penting. Jadi kalau ketika kalian memang punya niat untuk istilahnya kuliah, kalian udah coba jurusan lain itu memang belum ini, kalian pilih yang memang saat itu passing grade-nya tinggi dan kemungkinan kedepannya itu punya peluang. Nggak apa-apa, dicari aja jurusan apa itu. Passing grade-nya masih rendah atau nilai untuk masuk ke jurusan itu masih rendah, tapi saat kalian searching jurusan itu punya prospek ke depan itu bagus gitu loh. Oh, lumayan nih untuk saya kerja ya. Nah, itu. Dan alhasil kakak ngambil jurusan yang namanya teknik geofisika. Ada yang tahu teknik geofisika itu apa? Nggak ada yang tahu pasti ya. Nah, jadi pembelot teknik geofisika itu ada dua. Satu kakak, satu Kak Yuda. Kak Yuda udah sampai Taiwan. Kuliah tentang geofisika juga. Nah, nanti dia pasti sharing juga sama kalian. Nah, setelah kakak lulus S1 ini 3,5 tahun, alhamdulillah. Kakak sekarang kerjanya kira-kira apa? Apakah berkaitan sama geofisika atau enggak? Tidak adik-adik.
Kerjaan kakak sekarang HSE officer. Coba bayangin dari SMK S1 sama kuliah ada kesinambungan pekerjaan ataupun ilmunya nggak? Nah, pelajaran dari yang pengalaman kakak alami ini adalah kita kuliah boleh memilih apapun karena apa? Pendidikan tinggi itu tidak salah. Pendidikan tinggi itu apa ya? Bukan suatu hal yang perlu kita takuti, tidak. Karena dengan berpendidikan tinggi, wawasan kita bertambah luas, pengalaman kita bertambah banyak, relasi kita bertambah banyak, dan kemampuan soft skill yang mungkin pada saat SMK kita nggak dapat, pada saat kuliah kita bisa berorganisasi, bisa punya ilmu banyak tentang istilahnya bagaimana manajemen suatu masalah, kemudian ngomong depan orang banyak, itu ada semua di perkuliahan. Itulah kenapa kakak nggak worry. Yang penting apa? Niat kita selesai sekolah itu cepat dapat kerja dan kerjaan yang halal. Alhamdulillah pada saat kakak lulus kakak lihat potensinya apa nih sekarang pekerjaan yang lagi ini. Oh, di bidang keselamatan kerja. Nah, sudah tanpa harus ragu dan malu lagi setelah lulus S1 pun kakak ikuti sertifikasi itu gitu loh. Jadi itu adik-adik ketika trik kalian istilahnya mau memilih suatu universitas ataupun jurusan, pertama itu kalau memang kalian mau melanjutkan apa yang telah kalian pelajari silahkan usahakan, kemudian cari informasinya. Namun jika tidak, ya tidak apa-apa, kalian harus belajar dari nol lagi, itu merupakan suatu pengalaman. Dan lihat juga prospek kerjanya ke depan itu bagus nggak gitu loh. Kalau bagus ya silakan lanjutkan gitu kan, selesaikan. Setelah itu ketika lulus pun tinggal kalian yang menentukan kalian mau bekerja seperti apa, mau jadi pengusaha, balik lagi sama seperti ketika lulus SMK ini deh, mau jadi pengusaha, mau jadi pekerja swasta, mau jadi ASN, itu udah pilihan. Nah, jadi sama halnya juga ketika lulus kuliah nanti, pasti akan kalian nemu bingung. Waduh, saya udah berpendidikan tinggi. Waduh, saya mau kerja apa nih ya? Mau kerja di perusahaan swasta, mau jadi pengusaha, atau mau jadi ASN. Balik lagi siapa? Kita yang menentukan. Nah, itu dari kakak. Oke? Terima Oke, Kak. kasih. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak Rahman. Untuk Mbak Indah, silakan, Mbak. Iya, tadi sebenarnya dari Kak Rahman itu udah lengkap banget sih. Secara itu pengalamannya Kak Rahman banget kan. Aku cuma mau nambahin aja. Kayak tadi tuh Kak Rahman udah bilang kalian tuh kalau ngomongin mau masuk kuliah nih, kita mau kuliah mau jurusan apa? Itu balik lagi sih. Pertama kalau menurut kakak, kalian sebenarnya sukanya di mana? Kalau misalnya kalian itu nggak passion di SMK sekarang, kalian tuh tentuin kalian nanti kerja itu maunya di mana ya? Maunya kerja di bidang apa? Nah, kalau kalian udah tahu kalian itu maunya apa, setidaknya kalau kalian itu ada niat buat kerja di tempat yang sesuai kemauan kalian, kalian bisa ngambil jurusan itu. Cuman kadang sekarang itu lulusan apa, kerjanya di mana, itu suka nggak nyambung juga sama yang tadi kayak Kak Rahman bilang. Nah, makanya kalau tambahan dari kakak itu, kalian iseng aja coba tes minat bakat. Pasti di internet banyak. Kalau kalian masih bingung juga buat milih. Jadi kalian itu bingung nih mau kuliah di mana, ya iseng-iseng aja coba kalian itu tes minat bakat. Nanti kan di situ ketahuan kan, oh kayaknya cocok nih di sini, atau kalian udah tahu sukanya apa. Nah, kalau untuk selain tes minat bakat, terus kalian itu udah tahu mau kerja atau kalian udah tahu mau kerjanya di mana, terus balik lagi sih itu semua ke pilihan kalian masing-masing. Kan kalian yang bakal nentuin tujuan hidup, makanya kalian itu harus sebisa mungkin udah punya tujuannya, mau ngapain, mau kerja apa. Walaupun kadang kuliah kita itu nggak sesuai sama kerjaan kita. Semuanya itu udah dibahas sama sih sama Kak Rahman. Cuman tambahan dari Mbak, kalau kalian masih bingung sukanya apa, coba aja iseng-iseng tes minat bakat. Tuh. Itu aja sih. Balik lagi ke moderator ya. Oke, terima kasih Mbak Indah, Kak Rahman.
Ini udah banyak banget nih Kak yang nanya. Masya Allah. Oke, banyak banget ini. Apalagi nih pertanyaan ini. Pertanyaannya langsung tertuju aja ya Kak. Misalnya ke Kak Syifa. Waduh, ini tadi agak ini ya terputus, jadi pertanyaannya ternyata riset ulang ya, padahal tadi banyak juga sih yang nanya. Jadi Kak mungkin nanti dibacakan lagi ya Kak. Iya, boleh. Ini ada dari Star Arum. Kak, gimana pendapatnya tentang gap year? Sisi negatifnya apa? Oh, aduh, ini nggak baik ini gap angkatan maksudnya ya. Wah, ini angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Waduh, ini kayaknya saya kok cocok banget dah ini ngomong selaku kakak yang paling tua ya. Aduh. Gimana nih Kak Rahman? Aduh, gini ya adik-adikku sekalian. Kakak-kakak kalian ini mungkin yang kalian merasa, waduh kok saya pengen ngomong ke kakak angkatan yang lebih tua tuh segen ya. Nah, kalian jangan beranggapan seperti itu. Sebenarnya tidak ada gap. Sebenarnya tidak ada yang namanya batasan antar angkatan. Mungkin atau kakak-kakak kalian itu jarang nongol di grup, jarang nongol istilahnya ini di istilahnya ikatan SMK UT itu atau seperti apa atau ketika ada event mungkin ya harus positive thinking. Kakak-kakak kalian itu sudah punya kesibukannya masing-masing. Namun percayalah ya sama kakak, ketika kalian ada ingin share ataupun kalian mungkin ya ada suatu kendala masalah kalian ceritakan dan mungkin kakaknya tadi itu bisa membantu ataupun bisa memberikan solusi, insya Allah pasti akan dikasih bantuan dan solusi kalau kalian berani ngomong. Nah, ini yang kakak perlu sedikit sindir juga ya, adik-adik ini terkadang sama kakak tingkat itu pun kayaknya sudah nggak ini lagi ya, maksudnya apa ya, ada rasa takut, segan atau mungkin apa gimana lah. Jadi terkadang kalau misalnya mau menghubungi kakak tingkat itu ragu gitu loh. Ataupun gimana gitu. Ini kakak selaku yang mungkin perwakilan angkatan 1 yang paling tua ya. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa setiap angkatan itu punya gap ya adik-adikku sekalian. Jadi ketika kita sudah selesai menuntaskan pendidikan kita di SMK Negeri Unggul dan Terpadu, berarti kita jadi suatu wadah. Alhamdulillah sekarang sudah ada wadahnya dan sudah direalisasikan juga dalam bentuk yang resmi menjadi Ikatan Alumni SMK Negeri Unggul dan Terpadu. Itulah nama wadah kita. Tidak ada yang namanya oh ini gap angkatan 1, gap angkatan 2, gap angkatan 3, 4, 5 dan seterusnya, tidak ada. Namun saat ini kita Ikatan Alumni SMK Negeri Unggul dan Terpadu. Mungkin bedanya kakak yang lebih dahuluan, istilahnya yang lebih dahulu, Mbak Indah yang lebih dulu merasakan SMK UT dan kemudian keluar lebih dulu, mungkin punya pengalaman lebih dulu lebih banyak dari kalian. Namun ketika dibilang rezeki dan lainnya belum tentu kita lebih banyak, siapa tahu lebih banyak adik-adik kita ya. Jadi negatifnya ketika kalian berpikir setiap angkatan itu ada gap, itu negatifnya. Namun ketika kalian berpikir setiap angkatan itu adalah saudara, kakak saya, adik saya, tidak ada negatifnya, semua positif. Silaturahmi terjalin, silaturahmi tersambung, rezeki insya Allah lancar. Jadi mulai saat ini hilangkan persepsi aku segan ngehubungin kakak ini. Tadi juga ya udah di-share kontaknya Kak Indah, kontaknya Kak Rahman ya, kakak ya. Bahkan kakak pun sempat waktu itu pernah minta tolong sama, kalau nggak salah ada waktu itu kakak mau tanya-tanya itu, kakak nggak ada malu kok ngubungin adik tingkat waktu itu, kalau nggak salah yang kakak hubungin ada Anang, terus siapa lagi yang kerja di ini ya pabrik apa namanya Nana sama itu tuh pokoknya. Itu sampai kakak cari nomornya loh. Sampai kakak tanya di grup. Itu karena kakak memang butuh bantuan gitu loh. Nah, coba itu dijadikan contoh untuk kalian bisa menghilangkan pikiran bahwa setiap angkatan itu punya gap ya. Jadi ketika kalian butuh, ketika kalian pengen minta pendapat, silahkan hubungi Mbak Indah, kakak-kakak kalian yang lainnya, itu welcome. Mungkin kalau misalnya lagi sibuk dia akan kabarkan, Dek nanti ya waktunya jam segini. Mungkin kalau dia udah ada kesibukan. Kalau dia nggak ada sibuk, insya Allah sih kalau menurut kakak yang namanya kita saudara ya, kita satu atap, kita satu sekolahan, kita satu alumnus, ketika ada masalah insya Allah
kakak-kakak kalian juga pasti akan saling bantu membantu. Itu jawaban dari kakak. Mungkin Mbak Indah kalau ada yang mau ditambahkan, monggo Mbak Indah. Sebentar, mohon maaf Kak, Oh, ternyata ada salah paham. Jadi maksud gap year di sini tuh bisa gimana? kuliahnya diundur gitu Kak. Harusnya kan Oh, sorry. Oke, oke. Jadi ya itu ya, karena gap itu banyak artian ya. Gap itu bisa batasan, bisa ini. Ini kakak juga baru tahu nih gap year itu maksudnya bahasa adik-adik zaman now ini ternyata pendidikan. Itu mungkin Mbak Indah bisa kasih itu karena Mbak Indah yang udah mengalami mungkin ya. Pernah diundur nggak tahun kuliahnya Mbak Indah? Kalau Mbak sendiri enggak sih, sebenarnya enggak mundur. Soalnya kan itu langsung gitu. Cuman kebetulan adiknya adiknya Mbak ini mundur setahun gitu kan. Jadi itu kalau udah kayak gitu kan sama kayak yang tadi kasusnya Mbak, pengalamannya Mbak. Setelah nyoba-nyoba kuliah, terus ternyata nggak dapet juga jalannya. Terus akhirnya nyoba apply kerjaan, malah dapet bonus kuliah. Itu kan alhamdulillah banget. Nah kebetulan adiknya kakak itu, adiknya Mbak ini nggak langsung kuliah. Sebenarnya udah niatan banget mau kuliah. Cuman karena ada satu dan lain hal, akhirnya nunda setahun dulu. Nah, setahun ini kan lumayan bisa dipakai buat kerja atau kalian ningkatin skill, bisa ningkatin skill bahasa Inggris atau bagian komputer yang itu bisa dipakai entah nanti buat kalian kuliah atau buat kalian kerja. Karena nanti di kuliah pun pasti ada referensi yang bukunya bahasa Inggris. Jadi nggak ada ruginya untuk kalian waktu setahun lagi ada gap karena corona atau ada gap dengan kasus-kasus lainnya. Ya kayak gitu sih kalau dari Mbak. Itu nggak apa-apa sih, justru malah bisa buat pengalaman kalian. Mau kalian isi dengan kerja, kalian bisa nabung lumayan nanti buat tambahan uang kuliah atau uang jajan waktu kuliah, atau nanti kalian ada banyak kegiatan di waktu kuliah yang butuh banyak dana, atau kalian bisa isi dengan ningkatin skill-skill yang dibutuhin nantinya. Kayak kalau kakak sih, kalau Mbak sih nyaraninnya yang penting tuh biasanya bahasa Inggris sama bagian komputer IT itu. Secara sekarang kan teknologi udah canggih banget dan semua itu referensi rata-rata pakai bahasa Inggris gitu. Ada yang gratis kan, ada yang gratis sekarang kan udah di YouTube, udah banyak tutorial, udah banyak aplikasi penunjang untuk peningkatan skill itu. Gak apa-apa sih, nggak masalah menurut Mbak. Udah aja gitu aja dari Mbak. ya terima kasih Mbak Indah. Jadi itu ya untuk Sekar Arum. Nggak apa-apa kok Ger, yang penting gap year-nya dimanfaatin ya. Iya. Betul banget. Kakak bisa sampai salah paham ini. Sorry. Mungkin karena udah lapar apa gimana nih? Banyak masalah Tapi nggak yang tadi apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu kalian. Ya silahkan Kak. Gak apa-apa, tadi bahasan itu sekaligus menyentil adik-adik yang mungkin masih sungkan, masih ini. Oke, itu sih. Gak apa-apa, lanjut. Oke. Buat teman-teman yang sudah bertanya, mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab di lain waktu. Nanti panitia sudah menyiapkan. Insya Allah pertanyaannya sudah kami catat dan bakal dijawab sama sama pemateri kita. Buat penutupnya nih ya Kak, karena udah sore juga, kasih motivasi boleh buat peserta online ini. Oke, Kakak habis ini izin live duluan ya karena sebentar lagi di sini sudah masuk azan maghrib ya. Jadi untuk adik-adikku semua, pertama Kakak ucapkan terima kasih ya, bangga istilahnya dengan keadaan yang lagi krisis seperti ini, kalian punya inovasi untuk bisa mengadakan hal-hal yang positif seperti ini merupakan suatu kebanggaan juga dari Kakak. Untuk kalian mau punya usaha untuk tahu bagaimana sih dunia kerja, bagaimana sih dunia kuliah.
Nah, itu tadi yang seperti kakak sampaikan, seperti di awal, kita itu harus punya nilai jual lebih dibanding orang lain. Ya, adik-adikku ya, kita harus punya nilai jual lebih dibanding orang lain. Apa yang kita punya dan orang lain nggak punya itu harus kita tunjukkan. Karena apa? Itulah kunci keberhasilan kita. Oke, soft skill dan lain sebagainya itu penting, sangat penting. Kakak akuin. Ketika kalian ini yang lagi mendengarkan, mungkin kalian kuliah dan kalian berorganisasi, tolong organisasi dengan serius, tolong organisasi dengan konsisten. Namun tolong jangan lupakan pendidikan kalian. Tidak ada alasan ketika kalian menjadi aktivis organisasi kuliah kalian telat. Kakak jadi contoh kalian, tolong jadikan contoh kalian. Kakak jadi ketua himpunan, kakak jadi kepala dinas, kuliah kakak selesai 3,5 tahun. Kakak komitmen, ketika saya organisasi, pendidikan saya tidak boleh tertinggal. Itu nilai jual salah satu yang bisa kita tonjolkan ketika kita sudah selesai pendidikan dan berada di dunia kerja. Kemudian adik-adikku sekalian, tolong dengan era yang mungkin saat ini sudah banyak persaingan modernisasi, globalisasi dan lain sebagainya, lihat peluang-peluang apa saja yang kalian bisa masuk ke situ. Ikuti banyak-banyak sertifikasi yang memberikan kalian lisensi untuk dikatakan kalian profesional di bidang itu. Oke, ketika kalian mau bekerja, kalau ada sertifikasi yang memang bisa jadi nilai jual lebih untuk kalian, ikuti sertifikasi tersebut ya, karena sangat penting untuk upskill kalian, keterampilan kalian. Oke. Nah, ketika sudah berada di dunia apapun, ingat, profesional, loyalitas, totalitas. Jangan dilupakan 3 hal itu ya. Kalian harus profesional apa yang udah kalian kerjakan. Kalian harus loyal dengan apa yang saat ini sedang kalian jalankan. Dan kalian harus totalitas dengan semuanya. Kalau kalian tidak menerapkan 3 hal itu, insya Allah kalian gak akan dapat yang namanya keberhasilan secara keseluruhan. Ya, profesional, loyalitas, totalitas. Karena apa adik-adikku sekalian, penutup dari kakak, mimpi itu tidak akan pernah menyakiti siapapun ya adik-adik. Mimpi itu tidak akan pernah menyakiti siapapun ya. Jika dia terus bekerja dan berusaha keras tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin, insya Allah mimpi itu akan terwujud. Itu kata-kata kakak kutip dari ini ya, salah satu pengusaha sukses di Amerika yang sangat luar biasa memang menurut kakak. Jadi benar, jadi mimpi itu nggak akan pernah menyakiti kita, nggak akan pernah menyakiti siapapun jika kita berada terus bekerja tepat di belakang mimpi kita. Ya, tolong apa-apa yang sudah Kak Indah, kakak sampaikan pada saat ini, itu kakak harap jadi motivasi untuk kalian, jadi bekal juga mungkin untuk pertimbangan kalian apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Tolong benar-benar diperhitungkan dengan matang ya, tolong diperhitungkan dengan matang karena kakak yakin kalian semua pasti bisa. Kan kita SMK bisa gitu kan jargonnya ya. Oke, itu aja dari kakak. Kalau misalnya besok lusa mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab ataupun mau sharing, kakak itu sangat merindukan sekali adik-adik itu bisa telepon, bisa chat gitu kan, bisa tanya apa kabar kak, sekarang gimana, sharing-sharing dong kak. Itu sangat kakak rindukan sekali sebenarnya. Tapi udah cukup lama sih, udah hampir 3 tahunan nggak ada sih yang mungkin ada sedikit gitu ya, dan itu pun jarang-jarang ya. Mungkin dengan perantara silaturahmi ini kakak membuka istilahnya untuk adik-adik kakak semua. Silahkan ketika kalian mau sharing di luar sesi ini, kakak persilahkan, kakak inilah buka lah istilahnya waktu untuk kalian bisa sharing diskusi dengan kakak. Itu aja yang kakak bisa sampaikan. Kakak mohon maaf kalau ada salah kata, mungkin kurang memuaskan jawabannya. Yang intinya kakak terima kasih sekali lagi untuk adik-adik sekalian. Mungkin itu aja Mbak Indah, Mbak Inka ya, Mbak Lutfi sama adik-adikku semua. Kakak berhubung ini udah azan maghrib di sini, mohon pamit duluan ya, Mbak Indah ya. Selamat berbuka, Kak Rahman. Oke, soalnya kakak ini masih di kamar, harus berbuka itu harus ke bawah dulu. Oke. Terima kasih Kak. Ya. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Yo.
Oke, selanjutnya Wah, jadi belum ya kita. mendengarkan closing statement motivasi dari Mbak Indah. Silahkan. Apa ya motivasi? Kalau ngomongin motivasi itu buat kalian yang sekarang lagi kuliah atau mau kuliah atau yang lagi kerja, kalian itu harus tetap semangat. Intinya tuh itu sih, semangat dan jangan lupa kerja keras. Dan kita itu harus selalu mikir positif thinking. Kita harus positif thinking sama segala sesuatu yang kita alami. Karena Allah bilang aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi Allah itu bakal ngasih ke kita apa yang kita prasangkain ke Allah. Makanya kita itu apapun yang terjadi harus selalu berpikir positif atas yang apapun yang terjadi di diri kita. Mau itu bentuknya negatif atau positif, itu pasti udah kehendak Allah. Dan jangan lupa kalau berdoa itu jangan setengah-setengah. Minta yang paling. Minta yang lebih ke Allah. Karena waktu upacara ada salah satu guru bilang, Mbak lupa siapa, saya itu harus bermimpi setinggi-tingginya. Oh, kata Pak Soeharto yang disampaikan sama Bapak siapa gitu waktu upacara di SMK. Lupa dia beliau ngingetin kita itu harus bermimpi setinggi-tingginya, tinggi banget kalau bisa, biar kalaupun kita jatuh, kita bakal jatuh di antara bintang-bintang. Gitu. Itu aja sih. Semangat ya kalian yang lagi kerja, yang lagi skripsian, yang lagi kuliah, atau yang mau kuliah, atau yang mau kerja. Apapun kegiatan kalian. Semangat! Indah. Motivasinya keren ini sore hari ini, jadi nggak sia-sia nunggu waktu buka kita. Semoga berguna ya. Mbak Indah, terima kasih banyak ya Mbak Indah. Iya, sama-sama. Jadi untuk kesimpulan sore hari ini akan saya bacakan. Jadi untuk teman-teman semua, baik yang masih kuliah, yang sudah lulus, kita itu berusaha dan terus berdoa. Kalau kita kuliah, mau kita kuliah, mau kita kerja, mau kita gap year, mau kita langsung, mau sejalur, atau yang membelot, lakukan dengan sungguh-sungguh dan terus kita, dan pastikan kalau kita itu profesional. Itu kesimpulan untuk sore hari ini. Masya Allah, nggak kerasa ya, waktu sudah cukup sore, udah tinggal dikit lagi buat ke azan maghrib. Kalau yang belum mandi masih ada kesempatan main. Mandi-mandi, siap-siap buka. Baik, itu saja ya Mbak ya, teman-teman ya. Terima kasih untuk hari ini dan jangan lupa ikuti sesi selanjutnya. Insya Allah ke depannya masih ada kakak-kakak yang lainnya yang akan sharing-sharing ke kita. Yang pastinya lebih seru lagi ya, lebih hebat lagi. Siap Mbak. Dari pemateri saya ini pokoknya. Oke, kami panitia mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat menjadi evaluasi buat acara kami selanjutnya. Pamit ya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Semangat! Yang lagi skripsi, yang lagi nyari kerja. Jangan malas-malesan. Dadah. Dadah Mbak Indah.